Polisi agar menerbitkan SP3 untuk kasusnya, Roy Suryo kembali menyoal sejumlah temuannya terkait ijazah hingga lembar skripsi Jokowi. Lalu apa sebenarnya strategi Roy CS menghadapi gugatan Jokowi? Apalagi Jokowi pastikan kasusnya harus sampai ke pengadilan. Benarkah permintaan SP3 karena Roy Suryo sudah putus asa? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Koiznuddin dan Sekjen Projo Freddy Damanik. Selamat petang, Bang Koiznuddin. Selamat petang, Bang Freddy. Selamat petang. Ya, saya ke Bang Koizin dulu. Bang, tadi di PN Solo, Roy Suryo hadir sebagai saksi ahli penggugat. Betul. Dan di sana juga diterangkan kembali soal perbedaan 2 lembar skripsi. Seberapa signifikan hal ini terhadap kasus ijazah Jokowi? Ya, kalau kita bicara tentang kasus ijazah palsu itu kan ada 2 hal yang harus kita ungkap dalam proses pembuktian, terutama di persidangan. Pertama soal dokumen itu apakah absah atau tidak, atau asli atau tidak. Yang kedua berkaitan dengan proses akademik yang dilalui apakah sah atau tidak. Nah, dalam konteks proses akademik itu kan tidak mungkin ada ijazah sebelum dia melakukan proses membuat skripsi, dan tidak mungkin ada skripsi yang bermasalah bisa menghasilkan ijazah yang sah. Dan temuan tentang skripsi yang bermasalah ini sangat signifikan untuk mendelegitimasi ijazah yang disebut asli tadi. Kenapa? Karena skripsi tadi memiliki lembaran-lembaran yang berbeda kualitas warnanya, termasuk juga soal tentang tidak adanya tanda tangan. Terlepas bahwa selama ini dibantah, tapi itu suatu anomali dan kontradiksi karena lazimnya di perguruan tinggi itu skripsi itu ditandatangani, dan lazimnya sebuah dokumen skripsi itu semua lembar ijazah atau lembar maksud saya halaman skripsinya itu tidak ada perbedaan baik jenis ketikannya maupun warna daripada kertasnya. 2 hal inilah, ada jenis ketikan yang ketikan manual dan ada ketikan yang komputer. Yang kedua juga ada warna dari kertas yang usianya sangat berbeda, makin menegaskan memang ada masalah dalam skripsi. Dan ketika skripsi itu bermasalah, otomatis kita makin meyakini bahwa memang ijazahnya juga bermasalah. Apalagi yang terakhir, ijazah tersebut tidak berani ditunjukkan di Pengadilan Surakarta, kendati sebelumnya Saudara Joko Widodo selalu menyatakan akan siap hadir di pengadilan jika diminta hakim, baik dari ijazah SD, SMP, SMA, bahkan dia siap ya dalam konteks ya untuk PSI, dia siap untuk pergi ke katakanlah ya ada 38 provinsi, 514 kota kabupaten, bahkan 7.000 kecamatan, tetapi dipanggil di Pengadilan Negeri Surakarta untuk hadir menunjukkan ijazahnya, tak pernah hadir. Dan Berapa ini kali makin mangkir? menegaskan. Berapa kali mangkir? Oh, tentunya setiap persidangan yang dia tidak hadir itu adalah mangkir, kendati dalam perdata itu bisa saja diwakili. Tetapi kita ingin membuktikan bahwa ucapan Saudara Joko Widodo yang dia butuh forum pengadilan untuk membuktikan ijazahnya, ternyata itu hanyalah dusta belaka. Oke, Bang Freddy bagaimana? Apanya ini bagaimana? Ini kan Banyak banget soalnya. tadi disampaikan bahwa dalam sidang ini kan ada 2 keterangan dari Roy Suryo. Pertama tadi soal lembar skripsi yang berbeda, kemudian tidak ada tanda tangan penguji begitu. Abang kan pernah kuliah, abang pernah bikin skripsi begitu. Jadi gimana? Jadi itu kan dalam persidangan Citizen Lawsuit. Ya, sebetulnya persidangan Citizen Lawsuit ini adalah gugatan warga negara terhadap kebijakan pemerintah, biasanya terhadap kebijakan lembaga pemerintah yang dianggap merugikan warga negara. Nah, kali ini oke lah, ini sudah sampai pada tahap pembuktian. Cuman yang mau saya sampaikan adalah bahwa alat bukti itu kan ada beberapa. Pertama, ya bukti surat. Biasanya bukti surat ini nih yang autentik ini. Ya. Nah, kemudian di dalam dalil hukum, khususnya hukum perdata, ya siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Nah, ini dalam perkara ini, ada nggak pihak penggugat itu mempunyai bukti autentik yang dihadirkan di pengadilan yang mendukung bahwa ijazah itu palsu? Itu yang pertama. Saya rasa sampai sekarang belum ada. Oke. Kemudian kesaksian. Ada nggak pihak penggugat itu menghadirkan saksi yang mengetahui atau mendukung dalil-dalil mereka itu yang menyatakan ijazah itu palsu? Misalnya contoh, dulu saya waktu di UGM, misalnya nih ada salah satu alumni UGM, dia tuh setahu saya nggak pernah lulus. Atau ada pegawai UGM, UGM nggak pernah mengeluarkan. Ada nggak? Nggak ada yang berkaitan dengan itu, malah yang ada sebaliknya. Mendukung semua pernyataan ya bahwa memang Pak Jokowi alumni UGM. Nah, kemudian barulah ini ahli. Ahli ini ya tinggal diuji aja dengan alat bukti tadi. Ada belasan saksi ahli yang sudah dihadirkan ya, Bang. Ya, makanya, apakah itu tidak cukup untuk? Ya makanya keterangan ahli-ahli ini yang mereka sampaikan itu korelasi enggak dengan gugatannya ini, bisa tidak membantah yang UGM bahwa menyatakan bahwa benar UGM sudah
menyatakan sejumlah saksi mereka tidak bisa membuktikan. menurut saya tidak ada nilainya karena tidak berkaitan dengan tadi Bung Kozin udah mengatakan bahwa ada prosedur, ya prosedur yang sudah dinyatakan UGM bahwa benar mereka mengeluarkan ijazah. Nah ahli-ahli mereka ini ada nggak yang menyatakan itu, mematahkan itu? Nah itu sebetulnya makanya ahli-ahli mereka ini menurut saya tidak ada nilainya di persidangan itu. Ada nggak saksi dan ahli yang menyatakan bahwa ijazah dari Jokowi itu tidak asli? Jadi kalau langsung asli atau tidak asli tidak, tetapi dalam konteks adanya anomali dan kontrasisi ijazah itu sempat dihadirkan misalnya Pak Ugo Seno diminta untuk membandingkan apakah benar foto dalam dokumen ijazah yang selama ini beredar dan terakhir memang sudah diakui oleh KPU dan dikeluarkan oleh KPU karena itu ternyata bukan dokumen private tapi dokumen publik begitu. Itu menegaskan memang beda antara wajah yang Pak Jokowi yang dilihat langsung oleh Pak Ugo Seno dengan apa yang ada dalam dokumen ijazah. Kan fokusnya di situ. Yang kedua kalau kita bicara tentang prosedur tahapan tentang di proses akademik saudara Jokowi, justru ketiadaan tanda tangan dan juga perbedaan daripada kertas itu mengkonfirmasi ada masalah akademik proses dari skripsi yang dikeluarkan oleh saudara Joko Widodo dan kenapa ini bisa diloloskan. Tapi kalau kembali kalau kita bicara tentang legitimasi formil dari UGM, memang selama ini UGM tidak pernah persoalan karena memang kami menduga ini bagian dari skenario untuk tetap melegitimasi kendati ada masalah dalam ijazah itu. Karena apa? Kalau istilah orang Jawa itu UGM kebacut. Kebacut itu sudah terlanjur mengakui asli maka harus dikeluarkan berbagai pernyataan yang mendukung asli. Akhirnya apa? Blunder. Misalkan Profesor Ova Emilia 2 kali menegaskan dalam keterangan resmi melalui YouTube UGM resmi 2 tahun dengan tahun yang sama tapi tanggal kelulusan Joko Widodo berbeda. Ada yang pertama 5 November 1985, yang kedua 23 Oktober 1985. Ini kan makin membuat masyarakat curiga dan makin meyakini bahkan apalagi setelah Bon Jovi ya, bongkar jas Jokowi juga telah memenangkan proses sengketa KIP di KIP pusat yang di sana menyatakan bahwa seluruh dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo berkaitan dengan proses akademiknya itu adalah dokumen publik kecuali beberapa saja yang private seperti nilai nomor induk KTP-nya sama akta kelahiran begitu. Bang Kozin, tapi sepanjang perjalanan kasus lalu kemudian Anda dan klien Anda justru meminta SP3 meski tanpa restoratif justice. Oh, saya tegaskan itu bukan saya ya. Nanti bisa ditanya Bung Refli Harun. Bahkan kami ingin ini sampai ke pengadilan, kami meyakini bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat dan sahih untuk membuktikan bahwa dokumen itu bermasalah. SP3 itu maksudnya gimana Bang Kozin? Nah, permasalahan SP3 silakan nanti ditanya oleh media kepada Refli Harun karena kami memegang Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadila dan Rustam Fendi dan di dalam pembahasan sama sekali kami tidak meminta adanya SP3. Bahkan kita berharap sidang ini bisa dilanjutkan agar apa? Masalah tentang ijazah ini tidak menjadi PR sejarah atau apalagi utang sejarah. Karena yang berkepentingan ijazah ini dibuktikan di dalam persidangan bukan hanya saudara Joko Widodo atau mungkin klien kami yang hari ini dipaksa menjadi tersangka. Kendati kami sebut itu sebagai kriminalisasi, tetapi kepastian tentang dokumen ini adalah suatu kepastian ditunggu oleh seluruh rakyat. Bang Freddy, Anda dan teman-teman Anda mengatakan bahwa permintaan SP3 menunjukkan rasa putus asa. Itu yang Anda lihat? Oh iya jelas dong. Ya pertama ya mereka ini ya para tersangka ini khususnya menuduh ya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kemudian setelah menuduh mereka mencari-cari bukti. Kemudian ya setelah mencari-cari bukti kemudian ditetapkanlah mereka jadi tersangka. Setelah ditetapkan jadi tersangka, sekarang mereka berusaha membatalkan pasal-pasal ini melalui MK, ya misalnya. Kemudian meminta SP3. Jadi langkah-langkah memang wajar kita mengatakan memang mereka ini putus asa. Segala hal ditempuh untuk supaya itu tidak masuk ke jalur pengadilan. Kan tadi dalam konteks saya dari awal memang konteks ini Bung Kozin bisa sepakat kita dalam konteks ini bahwa ini harus diputuskan melalui proses peradilan. Ya, kalau kami lebih sepakat peradilan pidana. Karena disitulah pembuktian material nanti semua alat bukti, semua bukti-bukti, semua saksi akan diproses, diperiksa di persidangan, masing-masing pihak bisa men-challenge, publik bisa mengakses semua. Jadi menurut saya memang satu-satunya jalan adalah dibuktikan di pengadilan peradilan umum pidana. Jadi nanti dari situlah maka ini akan terjawab yang saya bilang tujuan hukum tadi, ada kepastian hukum di situ. Pak Jokowi juga mendapat keadilan hukum, para tersangka juga akan mendapat keadilan hukum kalau memang ternyata itu dia yang benar. Kemudian masyarakat akan mendapat kemanfaatan hukum. Jadi memang satu-satunya cara untuk mendapatkan tujuan hukum hanya melalui proses peradilan. Bang Kozin, kalau kita lihat kan Bang Egy melaporkan
klien Anda begitu. Dan di sini apakah Anda melihat ini merupakan sebuah serangan balik dari seorang Jokowi? Justru itu yang kami tafsirkan bahwa saudara Joko Widodo melakukan dua strategi sekaligus, ya ini pecah belah sekaligus adu domba. Pecah belah di antara kami, kemudian ada adu domba, lapor-melapor di antara yang sebelumnya kritik terhadap Joko Widodo, kini kembali berbuat sebaliknya begitu. Dan kalau kami mengkritik ya SP3 keluar itu memang ada masalah karena prosedur tidak mengikuti KUHAP. Karena semestinya proses SP3 itu keluar setelah ada pencabutan perkara. Tapi ternyata tidak dilakukan pencabutan perkara, tapi dipilih tebang, pilih tebang sesuai dengan apa yang dimaui oleh Sulu. Dalam hal ini kami sering menyebut ini tidak ikut tunduk pada KUHAP baik yang lama maupun yang baru, tapi ikuti prosedur yang ditetapkan oleh Jokowi atau prosedur SOP Solo. Dan itu yang kami kritik. Makanya kalau konsisten semestinya tidak ada SP3 bagi siapapun. Tapi kalau terjadi SP3 ya semestinya semuanya, tidak bisa kemudian ada SP3 dipilih-pilih. Itu kan kental banget nuansa adu domba dan pecah belah. Dan itu mengkonfirmasi bahwa memang yang takut untuk masuk ke proses persidangan adalah Joko Widodo dengan harapan yang lainnya itu melemah, lalu minta ampun, sowan ke Solo, damai, dan kemudian dianggap terrestorasi lah. Tapi saya tegaskan perdamaian yang terjadi itu tidak pernah merestorasi ijazah yang palsu menjadi asli. Tetap saja masalah ijazah ini tidak pernah pulih sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan Pak hukum tetap. Groseno mengatakan bahwa kalau misalnya ada 2 orang dapat SP3, yang lain juga seharusnya begitu. Itu kan kata Pak Groseno. Saya nggak tahu dia mengambil dasar hukum itu dari mana. Yang pasti bahwa tindak pidana itu pribadi. Kendati itu dalam satu laporan, tetapi nama-nama itu pribadi. Nah, kenapa? Kan tadi Bung Ahmad juga udah menjelaskan. Kenapa yang 2 itu saja? Karena memang 2 itu saja mendapat penyelesaian secara baik-baik yang bisa ditindaklanjuti dengan restoratif justice. Sekarang mereka menuntut penyelesaiannya misalnya demi hukum. Ini kan analogi dari mana bahwa perkara ini diberhentikan demi hukum? Saya bingung juga ini ngelihat Pak Groseno ini beliau ini kan udah sangat pengalaman ya di bidang penyidikan, tetapi argumentasi bahwa ini diberhentikan demi hukum hanya karena 2 orang sudah diberikan SP3 ini menurut saya sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum, karena memang bagaimana ini diberhentikan demi hukum sedangkan ini proses itu berdasarkan kewenangan penyidikan. Jadi menurut Anda ini merupakan alasan mereka untuk tidak dipidana? Memang ini adalah alasan mereka untuk menghindari proses hukum. Saya juga bingung, Bung Ahmad bersetuju ini harus dibuktikan di pengadilan. Sementara di sana harus diberhentikan demi hukum. Ya kalau kemarin karena mentok ini restoratif justice karena kan mereka nggak mungkin datang kan begitu, maka sekarang dipakai cara demi hukum. Ini terus menerus alasan yang dicari-cari kan begitu. Itu yang kita tidak pernah. Kalau berdasarkan KUHAP bukankah kalau misalnya orang dapat SP3 harus melalui restoratif justice minta maaf dulu? Jadi sederhana saja, ini kan laporan polisinya satu dari Joko Widodo, lalu orang-orang ini menjadi satu kesatuan di LP-kan. Dan dalam penyelesaian restoratif justice dimulai adanya permohonan restoratif justice, ditindaklanjuti mediasi oleh polisi kepada para pihak, dilakukan perdamaian, lalu perdamaian itu ditetapkan pengadilan, lalu mekanismenya dengan pencabutan laporan, setelah itu baru SP3. Jadi ada mekanisme pencabutan laporan dan ini tidak terjadi. Itulah yang kemudian kami nilai ini SOP-nya ngikuti Solo dengan menerapkan strategi pecah belah dan adu domba dengan harapan yang lainnya lelah, putus asa, kemudian sowan ke Solo minta ampun seperti yang 2. Saya tegaskan, sorry, tidak pernah ada niat sedikit pun dari Roy Suryo dan kawan-kawan yang kami tangani merasa putus asa, apalagi minta maaf karena mereka tegas berada di jalan kebenaran dan siap untuk beradu argumentasi. Bahwa ada kritik terhadap SP3 dan semestinya demi hukum semuanya itu berhenti, memang iya, karena polisi tidak boleh jadi alat kekuasaan Jokowi dengan cara mengadu domba dan memecah belah perjuangan ini dengan cara memberi SP3 secara nyicil, begitu maksud saya. Baik, kita tunggu nanti proses selanjutnya. Terima kasih Bang Komarudin, terima kasih Bang Freddy telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz di tengah berlangsungnya perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Jenewa, Swiss. Kami segera kembali.